Iya, kawan aku di sini nih. Dia tuh kerjanya ngawinkan babi. Babi dia punya babi jantan besar gitu. Tah, bibit apa aku pun tak tahu kan, aku tak nak tu kan. Tak tanya dah tu. Pokok besar lah babinya tu kan. Jadi kalau dia ngawin keliling dia kan ngawinkan babi itu. Jadi yang punya babi betina nanya, itu tampang dari mana? Bapak babi ini, keturunan babi ini dari mana? Ditanya gitu loh. Ngawinkan babi ya. Di mana asal bapak babi itu ditanya. Ya kan? Asalnya lah kan. Nah, bapaknya ni gitu. Ini Paulus tadi ya. Yang kata si Palen tadi, tidak tahu siapa mak bapak dia kan. Tidak tanya. Martin Luther juga kan. Ketua RT sebelah, RT pertama-tama yang bentuk RT 16 kan. Gitu. Jadi itulah tadi. Jadi gini ya. Orang-orang yang banyak ngomong, yang menganggap dirinya kritis, mau tahu banyak urusan orang, sebenarnya itu orang dungu itu. Orang-orang sangat-sangat dungu itu. Ya kan? Ngapain sih itu kan? Ribut-ribut gitu kan? Ya kan? Harus membuktikan gini, membuktikan gitu, membuktikan gini, membuktikan gitu kan. Ngomong-ngomong seolah ilmiah, seolah rasional. Tadi Sino tuh bilang tadi, enggak masuk akal orang Kristen ini bisa begini. Memang dia tuh enggak ada akal. Kalau orang berakal enggak begitu. Mereka hanya punya otak. Makanya aku bilang tadi, si Ginting, Chandra Ginting ini, otaknya jak besar, isinya tadak gitu loh. Ya kan gitu. Lebih besar otak lipas gitu. Otak lipas sebesar, dia gue lipas kalau ada apa-apa cepat. Gitu kan. Nah, kalau dia ni tak ada Chandra Ginting, masa tega-teganya dia bilang bapaknya bejat. Aku waktu dia ngomong tu mungkin lagi mabuk dia ni. Ting waktu kau ngomong bapak kau bejat, kau mabuk kau tu ni. Jawablah. Sikit je, nanti baru kau sambung lagi. Kok diam? Sama saja ada Padance baru datang ya. Mungkin aku mau sedikit ya. Ini tadi ada yang menarik ya. Ada yang marga Ginting sampai nulis juga loh. Jangan naikkan Ginting nih. Marganya Ginting loh, Andrea Ginting ya. Ini satu marga atau karena mamanya kasih nama Ginting juga nih ya. Kalau Julius, sebaiknya Ginting itu jangan dinaikkan karena tidak memberikan edukasi, melainkan hanya bereksegesis domba dungu ya. Jadi sesama marga Ginting aja malu nih. Sesama marga Ginting bisa malu juga sama Ginca yang ini. Oke, di sini ada Pak Dance ya. Assalamualaikum buat Pak Dance. Assalamualaikum Pak Dance. Ahlan wa sahlan marhaban Pak. Barakallahu fik Pak Dance. Jul, bisa Jul? Tunggu, kau kan mau nanya Pak Dance ini mumpung ada orangnya, jadi santai dulu. Sebentar. Iya, nggak apa-apa. Sambil putar-putar tuh begitu. Aku isi waktu dulu ya. 4 menit, Jul. Gini, Jul. Berapa menarik, Jul. Kok bertambah? Tunggu, nggak bisa. Menarik, Jul. Aku tadi belum selesai ngomong aku. Pak Dance masuk aku berhenti. Aku mau kembali beliau. Nggak bisa. 3 menit. Nggak bisa. 53 detik. Aku belum selesai ngomong tadi. Tadi aku belum selesai ngomong. Tunggu Pak Dance masuk. Mutar-mutar soalnya dia nih. Aku menghormati beliau. Dia masuk, aku menghormati beliau. Belum selesai. Aku belum nunggu aku. Nggak apa-apa. Loading pun ya tunggulah. Aku ngomong sampai saya loading baru kau nanti selesai aku ngomong. Udah kasih Ginting dulu. Ya silakan. Tidak apa, biar. Oke. 4 menit. Sabar. Itu marga aja jak malu dengan dia. Sabar kau dulu. Aku ini kan belum selesai ngomong. Sabar dulu lah. Ya, jadi gini Jul. Makanya aku bilang berkali-kali Jul. Perhatiin. Tunggu, aku hidupin timer dulu. Berapa? 4 menit. 3 menit. Banyak benar. 3 menit 53 detik, enggak apa-apa. Setengah detik. Saya rekomendasi setengah detik aja. Udahlah, 3 menit 30 lagi ya. 3 menit 30. Masa nggak cukup 3 menit? Sabar kau dulu Aliudin. Begini. Oke, kita mulai dari sekarang. Ya, makanya udah aku bilang berkali-kali. Ya. Kalian kalau mau tahu Jakarta, jangan pernah dengar omongan kambing conge, bagudung, lateung dari negeri jiran. Keliru kalian. Masa orang buta membimbing orang buta? Kabur kalian kawan. Kau perhatiin Jul, temanmu si Haryanto Parsauran Sinaga. Dia sendiri ngomong Jul, kau kalau mau komen tunjukkan identitasmu. Valen, laiku naburju hasiaku. Kau ditantang aja buka KTP-mu apa agamamu. Kau nggak berani Valen, kau tunjukkan SIM C-mu. Kau sadar kau, jangan kau meludah kena ingusmu Valen. Sadar kau kawan. Ya, aku balik ke masalah Pak Pendeta Dance. Bukan pendeta lagi sebenarnya. Kalau dia pakai ini, Jul, udah salah dia. Dia bilang dia bukan pendeta, tapi masih pakai dia itu, perhatiin. Kalau benar ini orangnya, ya, kau makan, ya omonganmu kawan. Udah nggak pendeta lagi kau kawan. Malu kau rupanya, kan begitu. Kalau kau udah mualaf, malu kau. Pakai pendeta di situ.
Kau perhatiin Jul, ya, tahun 2001, 28 Februari, dia ada gelarnya Vikaris Jul. Yang anehnya Jul, gelar kependetaannya itu dari gereja lain Jul. GPSDI, tahun 2006, ada apa ini? Kenapa? Ini coba kau tanya sama dia, kenapa kau di situ? Kenapa bukan dari gereja pimpinan Roh Kudus? Ada apa? Kan begitu Jul. Makanya ini menarik kawan. Dia masih PNS, dia diangkat pendeta Jul. Nggak bisa Jul. Kau cek undang-undang kepegawaian negara Jul. Nggak bisa begitu kawan. Itu jabatan profesi pendeta. Gimana ceritanya kau PNS? Kau jangan ngibul gitu loh. Buktikan kalau kau benar. Itu tantangan kita Jul. Silakan. Oh, tumben. Nggak sampai 3 menit. Udah yakin ya? Oke, kita tutup si Ginting. Ya, jadi ini Pak Dance ya sebelumnya. Ya, ini si Ginting ini salah satu roh yang kepanasan melihat mualafnya Pak Dance ya. Terus masalah PNS merangkap menjadi pendeta, setahu aku banyak ya. Di Medan juga ada beberapa pendeta tuh merangkap PNS dia. Bahkan salah satunya adalah masih aktif nggak? Biar kita laporin. Siapa namanya? Kita laporin, Jol. Loh, kita laporin ke BKN. Jadi, terus yang kedua, ya, terus yang kedua kalau masalah yang ngasih gelarnya itu dari gereja lain, terus dia jadi pelayanan di gereja lain, nggak ada masalah gitu. Banyak ya pendeta tuh silang-silang gereja. Ya dia sebelumnya di gereja sini, terus pindah gereja. Ya apakah karena dia pindah gereja, artinya gelar pendetanya harus dicabut, harus buat sertifikat baru? Enggak. Setahu aku tetap jalan ya. Contohnya banyak itu kayak siapa tuh si Joshua Tewu ya, gelarnya dari GBI, tapi dia kan sekarang bukan GBI. Terus yang lain juga sama gitu, silang sana silang sini. Kayak contoh, banyak pendeta-pendeta besar tuh dulu dari GBI, termasuk yang baru meninggal itu ya, siapa tuh Pariaji ya. Tapi apakah dia pendeta di GBI? Ya bukan. Ya dia diangkat pendeta di GBI, tapi dia sendiri udah punya sinode. Ya, dia sendiri udah bisa ngangkat pendeta lain, jadi nggak jadi patokan gelar itu dari mana, dia harus di mana. Karena sama gitu kan, pendeta itu kan gelar ini, gelar Kristen, bukan gelar dari satu sinode doang. Jadi udah dapat pendeta tuh artinya di gereja manapun ya boleh. Sama kayak si Udin sekarang gitu kan, di mana-mana dia khotbah. Oke, silakan dari Mbak Dance, udah ada yang bisa disampaikan atau karena lagi ada di Manado, lagi susah ngomong? Ini bukan Dance ini Jul. Dia mualaf masa dia pakai pendeta Jul. Malu ini orang. Nggak, bukan dia itu Jul. Ya, yakin aku. Kasih kau 100 ribu kalau bener dia nih. Kasih 100 ribu. Panas nih. Panas nih. Dia udah mualaf masih pakai pendeta. Nggak benar itu Jul. Loh, siapa yang nggak benar? Dia udah ngaku mualaf Jul. Gelarnya dia udah ngaku mualaf, ngapain pakai gelar Jul? Malu itu Jul, memalukan itu. Ginting, di kampungku bukan gitu Jul, kakakku pendeta masalahnya Jul. Kakakku pendeta jangan begini gitu loh. Kalau dia ada mualaf jangan pakai itu. Jangan begitu kawan. Kapan jadi pendeta kok baru tahu kami ini? Nggak pernah kamu cerita ini kok tiba-tiba ada cerita baru lagi baru diangkat atau apa ini? Kakak iparku Jul. Makanya begini Jul ya. Sorry Jul. Mana buktinya? Kakak ipar kau tuh mana dia? Mana pentas binaan dia? Kau yang bohong kau. Ada mana buktinya? Buktinya mana? Kau kan minta bukti. Apa-apa. Gini ya. Gelar kependetaan itu Jul agak sakral di kami Jul. Jadi jangan main-main lah gitu. Ini bukan dia ini Jul. Aku yakin Pak Pendeta Dance, Pak Dance lah ya. Dia nggak akan mungkin begini lah. Itu nggak benar ini orangnya ini. Yakin aku Jul. Bukan dia ini Jul. Dia juga punya etika lah Jul. Masa dia malah masih pakai gelar itu Jul? Nggak bagus itu Jul. Nanti yang murtad tuh pakai songkok aji, pakai itu kau tegur juga kayak gitu Ginting ya. Kau tegur juga. Iya, siap gini, kita tegur gitu loh. Mana pernah Ginting tegur sesama Kristen? Jul, sekarang begini aku tanya Jul. Kalau orang pakai sorban segala macam, emang ada aturannya Jul? Tanya dulu Jul. Tadi dia bilang siap, gitu lah. Sekarang direvisi sama dia. Bukan gelar tadi dibilangnya kan, gelar ustadz kan Jul, itu yang nggak boleh. PDT itu harus pendeta kan PDT itu? PDT itu memang harus pendeta, singkatan PDT itu. Makanya kita tanya ini yang mengaku dan cemooh ini. Betul, PDT itu bukan tidak harus pendeta. Singkatan PDT itu tidak harus pendeta. Sepakat, makanya mau kita tanya ini. Dia apa? Ya udah tadi kau marah. Tadi kau marah dulu. Kau belum tanya tapi kau marah dulu tadi ini PDT ini apa gitu kan? Tadi kan kau bilang Jul, ini tadi kan kau bilang ini Pak Pendeta dan cemooh, kan kau bilang Jul. Makanya aku dari situ Jul. Iya. Kan omonganmu tadi. Udah direvisi nih. Ya silakan Pak dan cemooh. Nah, ini baru benar Jul.
Gitu loh. Ini nggak apa-apa, kita hormati, Jul. Jangan pakai ini, Jul. Panas dia. Makanya nggak siang-siang nggak boleh minum tua, makin panas kepala tuh. Oke, mungkin Pak Dance bisa ngomong. Ya, lagi di Manado soalnya ya, agak susah soalnya Pak Dance kan udah bilang ya, dia baru pulang, jangan nanti baru nyampe di Manado, baru hari pertama sudah konflik lagi ya, karena anaknya pun terakhir sudah menerima, karena ya itu berkat Pak Bom juga ya, Pak Bom masa nasihati nggak benar-benar, sehingga anak Pak Dance pun ini agak keberatan lah, bahasa bapaknya dihina-hina seperti itu. Ini sama kayak Ginting ya, Ginting ini parah loh gitu ya, mungkin Ginting nih hina bapaknya bejat itu pun gara-gara dari pendeta nyuruh. Apakah karena pendeta suruh, Ginting? Sama seperti Pak Bom yang menyuruh anak Pak Dance. Itu dulu kamu pernah mendapatkan perlakuan seperti itu juga, terus kamu cerita ke pendeta, terus pendeta tuh bilang, udah, jangan kau akui lagi bapak kau itu. Seperti itu, Ginting? Begini, Jul. Makanya begini ya, kita harus berpikiran positif, Jul. Ya. Loh, bejat itu dalam artian apa, Jul? Begini, Jul. Bejat itu dalam artian apa? Kan begini, loh begini, Jul. Makanya perlu kutip. Iya, tahu lah kami dah. Sebentar, Jul. Sebentar, Pak Hen. Sebentar aja. Jadi gini, Jul. Kau tahu lah. Eksegesis apa namanya ini? Eksegesis apa namanya bejat tuh? Hah? Baru dapat ilmu lagi nih. Wah, hebat nih. Gini. Hermeneutik apa lagi nih? Jul, buka Google, Jul. Apa arti bejat, Jul? Biar kita sama-sama teredukasi, Jul. Kalian kalau bilang bejat, Jul. Nah, kalau kalian dibilang bejat, Jul, konotasi kalian berbeda, Jul. Wah, ini pezina lah, Pak. Ini bukan gitu, Jul. Bukan itu maksudnya, kawan. Dia orangnya apa, Jul? Kejam, Jul. Itu maksudnya, Jul. Arah ke sana, gitu loh. Dia main apa? Main libas. Salah dikit, libas, Jul. Ngeri, Jul, dulu. Itu memang, begini, Jul. Itu dulu namanya generasi baby boomers, Jul. Generasi baby boomers itu masih dia ada sangkut pautnya dengan historical penjajahan, Jul. Penjajahan Jepang dulu, Jul. Wah, disiplin bener, Jul. Itu nggak boleh ada pasir di rumah, Jul. Serius, Jul. Ada pasir dikit, kau tapak. Kena kepala, Jul. Ngeri, Jul. Biar kau tahu jadi, itu. Ya, jadi Ginting ini adalah korban kekerasan ya, korban kekerasan kasihan. Untung bukan Jul, bukan kekerasan, Jul. Bukan. Tunggu loh, aku mau tunggu Pak Dance ngomong ya. Santai dulu, Ginting, tenangkan roh. Ya, kasihan sih Ginting. Nanti kita laporkan Kak Seto lah. Tapi bapaknya udah meninggal pula. Kalau nggak kita bawa ke pengadilan bapaknya. Coba aku hubungin Kak Seto. Maka kepalanya sengit tuh. Cian, rupanya karena dipukulin sama bapaknya dari kecil. Aduh, Ginting. Jul, ya. Ada tadi pernyataan si Tiger ya, yang nggak pas, Jul. Begini, perhatiin dah. Misalkan ya, ini contoh ya. Aku masuk kepolisian. Misal contoh, Jul ya. Setelah kuliah, aku masuk ke polisian. Udah. Ya, ini ilustrasi contoh aja ya. Aku masuk ke polisian. Ya, pada saat usiaku 32. Udah, lewat secapa. Ya. Terus seiring perjalanan umur 38, tiba-tiba aku ODGJ, Jul. Emang salah? Si Tiger ini kan lucu. Masa iya ASN gila. Udah gini, nggak usah lagi. Tadi kan udah aku bilang. Udah aku bela tadi kau kan. Istri kau waktu menikah sama kamu masih normal, Ginting. Rupanya di pertengahan jalan gara-gara dibalok-balok terus sama Pak Kepala Lorong jadi gila. Jadi nah itu si Tiger nggak paham, Jul. Katanya anak kuliah. Ya, bukan aku. Salah, jangan bawa aku. Itu bapak dia dulu yang buat dia tahu jadi gila tuh. Tempeleng bapaknya terus. Aku dinambahin. Ya. Jadi ini dulu sempat sembuh ya, setelah bapaknya pukulin Ginting gila, terus sempat sembuh gara-gara pacian bacai balokin lagi, kambuh lagi rupanya. Oke, di sini ada Gus Andi juga ya, salah satu pawangnya Ginca. Ya, silakan dibawa nih Bang peliharaannya, soalnya sudah mulai mau beol sembarangan ya. Assalamualaikum buat Gus Andi. Jul, ada temanmu habis dapat donasi, Jul, kabur, Jul. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum buat Bang Jul. Itu si Ginting kayaknya obatnya habis ya, Bang Jul? Iya. Bang Jul nggak rutin ngasih obat. Bukan anjingku lagi, udah ku lepaskan. Sekarang jadi punyanya pengroyal bisa. mahal biaya obat dia mahal soalnya nggak mau lagi pelihara. Habis ngelem si Ginting tuh biasa lah. Dari tadi marah-marah gitu soal Pak Dance. Sebenarnya Ginting ini ada hubungan apa dengan Pak Dance ini? Kerabat, murid,
anak buah atau apa nih Bang Jul? Dari tadi kok marah-marah mulu gitu. Dance kok banyak banget, Jul. Dance kok banyak banget, Jul. Dia lemot, jadi dia buka lagi. Dia lemot buka lagi emailnya sama kok. Ini Pak Dance mungkin susah masuk kalau di sini ya. Terus ada yang bilang juga buka arti pendeta ya. Iya, Ginting juga harusnya sama gitu. Kalau kamu suruh buka arti kata bejat, kamu harus buka arti kata pendeta juga. Pendeta itu bukan punya Kristen aslinya. Pendeta itu punya pandita ya, dari pandita. Oke, silakan Pak Dance, sudah bisa ngomong. Halo Pak Dance, coba tes satu halo. Enggak, sebentar. Pak Dance di beberapa konten YouTube kan sudah pernah tunjukkan sertifikat pendeta atau ijazah begitu. Sekarang gantian Ginting Bang Jul. Ini bener-bener sekarang ganti kamu Ginting. Kamu punya identitas apa? Jangan kamu ini aliran kepercayaan, jangan-jangan kamu ini. Itu aja Bang Jul. Si Valen coba tanya, si Valen berani nggak itu? Ya gimana, berani lah gua ya. Nih kemarin kan gua udah kasih SIM C kan. SIM C-mu, KTP-mu Valen, iya, KTP-mu coba Valen. Iya bentar lah. Tenangkan dulu Roh Kudusnya ya. Jadi saya ngerosting Paulus. Saya ngapain ngerosting pendeta yang kemarin sore? Paulus gua roasting. Ya. Jadi kalau Paulus ngaku-ngaku orang Yahudi, ya, Paulusnya ngaku-ngaku orang Yahudi, bapak ibunya kagak jelas nih. Kemarin gue kasih SIM C ya, nih identitas gue ini, nih Perbakin gue terdaftar coy, nih. Nah lihat nih, ya. Coba lah kau lihat nih. Valen? Pak agamamu Valen, KTP-mu. Sebentar dulu, tenangkan dulu lah. Roh Kudus tenangkan dulu ya. Nih ya salah satu nih, foto gue ganteng banget nih Perbakin nih. Wih, kemana nih? Perbakin tahun berapa itu kawan? Tahun berapa itu Perbakinnya? Lu tanya aja nih sama ini. Nih di sini nih. Jelas nih. Nanti gua cek. Gue cek gimana? Lu mau cek? Lengkap semua nih coy. Oke. Kita lanjut. Sebelum lu nanya agama sama gua. KTP-mu, Valen. Emangnya gua bikin kartu di situ di Perbakin nggak pakai KTP? Lu gimana lu? Ya, apa agamamu? Sebentar dulu. Tenangin dulu lah Roh Kudus ya. Kalau lu nanya agama ke gua, sejak kapan Yesus itu bikin agama? Kan? Satu ya. Sebentar dulu. Sejak kapan Yesus bikin agama? Orang Yesus aja nggak bikin agama, kenapa lu nanya agama ke gua? Nah, itu satu ya. Terus, kalau orang cerdas itu ya, kalau orang dia pernah istilahnya mengecam yang namanya bangku mahasiswa ya, yang namanya di Indonesia, mana ada agama Judaism coy? Mana ada agama Judaism coy? KTP gua aja itu masih tulisannya Kristen. Mau gua perbarui lagi, mau gua kosongin kolomnya. Nah kalau orang cerdas itu kan enggak, di mana Indonesia itu ada agama Judaism? Nah itu orang cerdas kayak gitu ya. Satu. Sementara agama yang diakui di Indonesia itu kan ada Kristen, baik Katolik, Valen, Islam, Hindu. Sebentar. Tunjukin KTP-ku. Ayo. Loh, sebentar dulu. Gua belum selesai. Jangan panas dulu lah. Sebentar, jangan panas dulu. Di Indonesia agama itu kan yang tertera nih di kolom KTP itu Kristen, baik Katolik, Protestan, terus apa Hindu, Buddha, nah gitu kan. Nah kalau di KTP gua yang lama nih itu kan masih Kristen tuh. Nah untuk agama Judaism itu nggak ada coy di kolom KTP coy, tetapi itu dilindungi ya. Jadi praktisi Judaism itu dilindungi, itu ada undang-undangnya coy. Coba kau cek di PNPS kalau nggak salah itu. Pak Karno yang bikin itu. Nah kalau kau tanya secara kredibel, pasti gua nggak tanya, Bang Valen agamanya apa di KTP, udah jelas. Gitu loh. Bang Valen itu dulunya seorang Kristen, pastilah KTP-nya itu pasti tertulisnya Kristen, kan gitu. Dan kalau kau tanya identitas gua udah gua kasih ya kemarin SIM C. Orang bikin SIM C itu pasti pakai yang namanya KTP. Kan gitu. Tinggal kau cek aja. Terus kalau gua bikin satu persyaratan dari anggota dari Perbakin, itu juga pasti pakai KTP coy. Dan gua punya izin
Untuk soft gun, gua aja punya izin. Itu juga pakai KTP, coy. Itu pertama gitu loh. Sekarang tunjukkan identitas kamu. Kan gitu. Sama aja gua ngomong sama si Edis. Kalau dia pakar Al-Quran, tunjukin identitas kamu. Kan gitu. Nah sekarang coba tunjukin KTP kamu coba. Biar kita screenshot. Valen, begini. Kau Loh, tunjukin jadi jangan begini nanti jadi panjang. Jangan begini nanti jadi panjang. KTP-mu nggak kau tunjukin. KTP-mu. Aku jadi penengah lah. Minimal SIM Ginting lah, keluarin SIM-nya. Nggak usah ke KTP, SIM ya. Habis itu Pak Dance nih WA aku. Tunggu tadi Jul, kalau mau aku tunjukin. Tunggu santai dulu ya. Ini Pak Dance WA aku. Entah kenapa dia bilang dia bisa dengar suara kita, tapi dia nggak bisa ngomong. Ya dari tadi ini dia, cuman dia nggak bisa ngomong gitu. Pak Dance ngomong nggak terdengar, mungkin ada masalah di signal ya. Tes Pak Dance bisa ngomong nggak? Coba dibesarin atau gimana Pak? Jangan pakai headset, kalau nggak headsetnya dicabut aja dulu. Mungkin karena pakai headset gitu. Pakai HP-nya langsung aja Pak. Ya pakai HP langsung aja, jangan pakai headset. Kalau pakai headset kadang-kadang bisa hang dia gitu. Coba keluarin satu identitas yang diakui. SIM itu diakui, Cok. Lu mau kredit itu kalau nggak ada KTP pakainya SIM. Valen. Coba SIM. Jangan ngomong Valen, jangan ngomong Valen. Tunjukin aja salah satu identitas kamu. Tunjukkan aja identitas kamu satu aja, nggak usah gini. Panjang nanti ceritanya, coy. Mana coba minimal. SIM C lu mana coba? Alah, nggak perlu tunjukin. Kita main SIM C, Valen. Kita SIM A langsung, udah. Valen. Lah, lu tunjukin kita SIM A. KTP tadi ku bilang. Tadi KTP ku bilang sama mu, Valen. Udahlah, mana. Coba tunjukin. Kamu kan nggak berani nunjukin identitas kamu. Nggak ada agama di SIM C. Kamu kan nggak nunjukin identitas kamu. Valen. Coba kau tunjukin identitas kamu minimal SIM A atau SIM C gitu loh. Nggak berani, gua screenshot beneran, beneran. Coba. Valen na burju. Ngomong apalah. Jangan begini, jadi konten nanti. Jangan begini. Tunjukin aja mana identitas kamu. Valen identitas kamu mana? Valen coba minimal lah, SIM. Tadi ku bilang, coba di mana ada agama, Valen. Valen, di SIM ada agama, Valen. Minimal kan ada alamatku di mana. Gue kan bisa cek. Kalau kau punya SIM, gue bisa cek. Jangan bilang SIM itu bisa dicek. Kamu buka identitas khusus jenis kelamin aja, yang lain nggak usah. Ayo, coba kau buka. Valen. Mana biar gue screenshot, bro. Tadi ku tanya agamamu, Valen, di KTP. Bukan di SIM, kawan. Gak ada agama di SIM, kawan. Nggak usah lah. Sekarang kan bisa dicek itu. Bisa dicek. Melalui SIM itu bisa dicek. Namanya juga berangkat dari KTP. Coba mana SIM kau yang A atau B atau yang C. Lah iya. Dua-dua ya. Ya mungkin dari Gus Andi bisa kasih peran masalah identitas nih. Ginting nggak punya identitas, Ginting itu kalah sama kayu jati, ada suratnya. Jul, ada temanmu Jul, ada temanmu dapat donasi langsung kabur Jul, nggak pernah nongol lagi. Jadi kalau gini loh, yang namanya orang bikin SIM itu pasti dia punya KTP gitu loh. Benar. Tanda penduduk. Itu logika, coy. Tunjukin aja. Bilang ini, orang yang cerdas cukup dengan isyarat. Tapi orang dungu tuh beri contoh pun enggak paham. Tunjukin aja. Tunjukin, nggak usah Valen, tunjukin aja. Sebentar, kenapa Valen. Sih begini, Valen. Kan ku tanya, Valen, apa agamamu? Apa lagi? Ini kita mana ada agama di SIM C, Valen? Cuma udah suruh Pak Dance dah ada. Coba suruh usaha Pak Dance naik dulu Pak Dance. Ya, dari tadi kita gini. Iya, karena ini seperti biasa ya, Ginting mencoba mengaburkan esensi dari topik ya. Karena Ginting itu memang tugasnya itu. Saya nggak tahu ya siapa yang bayar dia, siapa yang nyuruh dia. Tetapi kalau Ginting datang itu selalu tujuannya cuma satu. Temanya apa dikabulkan. Ya. Aku tahu Bang Jul, ini The New KC ini, penerus KC ini. Jadi mamanya saranin apa dia nggak dengerin. Tapi kita doakan dia bisa meneruskan ini ya apa yang dilakukan KC, dan jangan lupa kalau kamu ketangkap nanti minta Gus Andi aja tolong. Ya. Jadi kalau kamu ketangkap
Jangan kamu suruh si Komarudin, nanti babak belur kamu. 1 hari pun nggak berkurang. Suruh aja Gus Andi yang bantu. Ya, kalau kita nanti kita bantulah galang dana untuk Ginca. Jul, nanti kucek si Valen diperbakin ya. Kucek diperbakin ya si Valen ya. Iya, iya. Oke, ini ada tunggu, ini anaknya Pak Dance nih, Rara Muna dari dari Kak Rara Mume, dari pakai HP-nya anaknya ini Pak Dance. Ya silakan, dari Pak Dance sudah bisa ngomong kalau pakai HP anaknya. Halo tes, di unmute dulu. Di unmute dulu Kak Rara biar bisa ngomong. Handphonenya. Open cam dong, Jul. Open cam dong. Enggak dulu. Ya gimana handphonenya Pak Dance nggak bisa ya Kak Rara? Halo, di unmute dulu Kak. Oh, bisa handphonenya. PP-nya itu kita. Bapak pakai handphone kita? Iya. Oh. Ganti nama. Jul, open cam dong. Udah, kau ribut kali, orang lagi berusaha bisa ngomong aja, kau gangguin terus. Ya silakan dari Pak Dance pakai handphone anaknya aja kalau nggak, biar lebih bisa. Soalnya mungkin handphone Pak Dance lagi ada masalah sih. Halo? Ya, di unmute Pak, supaya bisa ngomong di unmute. Nih. Oke, siap. Sudah kedengaran suara saya? Kedengaran, bagus Pak Dance. Bagus Pak. Kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kenal dengan Pak Danco ya. Salam kenal Pak Danco dari Kalimantan saya. Ya, saya dari Manado ini. Ini saya ada di Manado. Minta maaf tadi saya tidak sempat rubah nama saya tadi. Masih tertulis selama. Saya langsung masuk, saya belum sempat edit nama ini. Ya, tadi jelas ya, mendengar, ada maksud. Ya, tadi mendengar perbincangan Anda kenapa ini. Halo. Surat tugasnya sebagai gembala pada GPSDI, tetapi surat pendeta GPR. Oke, saya jelaskan ya. Sebelum saya jadi pendeta Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia, saya ada di Gereja Pimpinan Roh Kudus. Jadi mereka sempat mengeluarkan surat pendeta ini, ya. Tapi karena gereja itu ada bukan konflik intern, bukan. Tetapi seperti ada perubahan doktrin. Jadi berkiblat ke Yahudi. Jadi GPR itu telah berkiblat Yahudi. Jadi seperti itu. Sehingga saya berusaha supaya pelayanan lebih luas. Saya beralih, 6 tahun kemudian saya beralih di GPSDI. Ya, lalu mereka keluarkan surat pengembalaan. Namun mereka juga memberikan surat pendeta, tetapi karena itu cuma seperti kartu KTP, jadi agak sudah kabur sekarang. Itu juga saya mau cari-cari. Jadi dengan jelas bahwa sebelum saya mualaf, saya ini betul-betul pendeta, dan sekarang saya mantan pendeta. Ya, saya clearkan tadi, kalau tidak salah si Valen ngomong kenapa surat tugas Gereja Pimpinan Roh Kudus, tapi surat pendeta dari GPR, karena ini awal. Jadi itu biasa, di Manado biasa. Dari gereja satu mendapatkan kependetaan di satu, dia pindah karena konflik doktrin. Jadi biasa. Jadi terjadi seperti Jul, itu. Aku Saya bisa bertanya, Jul, sama Pak Dance. Ya, boleh. Boleh ya, Pak? Boleh Pak Dance ya? Salam hormat ya, Pak. Salam hormat kita, Pak. Kita sebangsa se-NKRI, Pak Dance. Begini, Pak. Jangan kasih ngomong. Jangan kasih ngomong. Sebentar. Gua interupsi. Oh, silakan. Identitas kamu mana? Itu narasumber identitas jelas. Identitas kamu mana? Ayo. Ayo. Jul, bisa nggak, Jul? Ini identitas jelas semua nih. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, di-kick aja, Jul. Percuma kita ngomong sama orang nggak jelas. Ayo. Minta di-kick, bukan keluar sendiri. Ya kasih jadi. Iya. Kasihan Bang Valen. Silakan di-kick aja nggak apa-apa. Jadi gini. Biar kita edukatif, Jul. Kau ginting. Gua cari lu beneran. Iya. Urusannya begini nih. Ini di sini narasumbernya. Tunggu.
ini kedua lagi berantem ya. Mungkin kasih aja kesempatan, kasihan Ginting. Nanti nangis dia. Udah bapaknya dihina-hina, ya, masa dia dihina juga. Ya silakan Ginting. Satu pertanyaan, langsung Ginting. Ya Pak Dance, salam hormat ya Pak Dance. Begini, Pak Dance kalau saya boleh tahu, pada saat Bapak mendapat gelar kependetaan dari GPSDI tadi ya, itu kan di tahun 2006 ya Pak, 27 November ya, benar ya? Iya. 27 November 2006, benar ya? Tadi dibahasin saya dengar begitu. Iya. Nah, status Bapak sebagai PNS di situ masih aktif tidak Pak? Kalau boleh tahu. Oh begini Pak, ya oke. Sebelum saya jadi pendeta, sebelum saya jadi pengembala sidang jemaat, pemimpin jemaat, saya sudah pegawai negeri. Saya sudah pegawai negeri karena SK saya pegawai negeri 1986. Jadi pada saat saya terpanggil, jadi saya tidak lepaskan satu saya sebagai pegawai negeri. Jadi saya selain pegawai negeri juga sebagai pendeta karena pada anggaran dasar GPSDI itu memungkinkan. Dan rata-rata di Manado itu juga ada yang pegawai negeri, selain pegawai negeri dia adalah pendeta. Itu di kalangan Pantekosta. Tapi kalau kalangan Gemim, gereja-gereja Kristen itu tidak memungkinkan. Ya, good Pak, bagus Pak. Jadi begini, ya good, bagus Pak. Ada 2 poin yang saya mau ambil Pak. Begini, artinya Bapak sudah masuk ke jajarannya, anggaplah honorer ya pada saat itu ya Pak, bukan langsung diangkat jadi PNS ya? Enggak, langsung diangkat. Oke, good. Artinya Bapak begini. Ganti yang lain. Ya, karena ganti yang lain. Ya, kalau nggak lagi interogasi, orang nggak jelas nih. Ganti yang dia lain. bukan lagi interogasi, gantian dulu Ginting ya. Satu orang satu pertanyaan. Ya, di sini ada Bang Bob juga ya. Shalom Bang Bob, mungkin silakan Bang Bob. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, saya nih dijawab sama Pak Dance nih, semangatnya jadi 4 kali lipat ini. Ya, makasih Ko Julius ya. Saya tadi baca di chat itu katanya ada fitnahan terhadap Pak Dance. Kira-kira fitnahannya seperti apa ya? Fitnahannya yang pertama ada yang menyebut Pak Dance ODGJ. Ya bahkan langsung disebutkan ke anaknya ya kalau Pak Dance ODGJ. Terus yang kedua ada yang menyuruh ya kalau Pak Dance itu jangan diperhatikan ya. Bahkan dari si Bom ya menyuruh anak Pak Dance agar udah jangan pedulikan bapak kamu ya. Jadi itu kan salah satu himbauan yang saya rasa sangat jahat lah ya. Kita ini yang namanya anak apapun ceritanya ya. Bahkan ada anak itu walaupun bapaknya kadang-kadang agak-agak jahat gitu ya, misalnya perampok ataupun pencuri gitu. Anaknya tuh tetap harus berbakti sama bapaknya. Ini bapaknya sudah membesarkan anaknya malah disuruh jangan pedulikan, kan itu jahat. Terus tadi ada upaya dari Chandra Ginting ya. Chandra Ginting yang memfitnah Pak Dance ini statusnya nggak jelas gitu kan, meragukan statusnya. Seperti itu mungkin Bang Bob. Iya, ada hal yang saya tidak setuju dari teman saya, dia menganggap saya tidak waras. Nah itu saya sangat tidak setuju. Karena orang tidak waras itu tempatnya itu spesial. Iya, orang tidak waras tidak mungkin jadi pegawai negeri. Orang tidak waras pasti tidak akan jadi pendeta. Iya. Saya tahu saya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya memiliki anak-anak, saya kuliahkan mereka sampai sarjana semua. Lalu saya berikan mereka satu orang satu rumah. Itu hasil dari usaha saya. Jadi ayah yang bertanggung jawab itu adalah ayah yang waras. Tidak seperti tudingan para pendeta bahwa saya stres. Seorang stres itu tidak mungkin dia sukses sebagai pegawai negeri, sukses sebagai pendeta. Ya, saya clearkan ini. Saya tidak mau keluarga saya dikecewakan. Justru keluarga saya mengungkapkan Finan itu kalau boleh Pak lapor ke polisi. Tapi saya pikir nanti lah kita bisa clearkan. Jadi saya tidak
perlu perhatikan apa yang ditawarkan oleh keluarga saya untuk melapor kepada polisi atas penghinaan terhadap saya. Cuman saya mengetahui bahwa semakin kita difitnah, semakin berkat Allah itu menyertai saya. Semakin dicaci maki, tetap saya semakin tegar sebagai hamba Allah. Berdakwah di mana-mana. Ya. Oke, good, mantap sekali Pak Dance ya. Ada lagi Bang Bob? Dan ya, sebenarnya kalau secara hukum itu bisa diproses ya, karena itu jatuhnya udah fitnah, mengatakan orang gila ya. Silakan, ya, Bang jadi Bob. yang pertama kalau secara hukum itu sudah ini ya, sudah masuk ya. Itu fitnah, dan itu kalau disampaikan melalui media sosial yang menggunakan jaringan informasi elektronik, itu bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE. Tetapi dari kejadian itu saya teringat seperti bagaimana hujatan ataupun hinaan dari Saifuddin Ibrahim kepada pendeta pastor Joshua Tewu ya, yang menunjuk-nunjuk fisik anaknya, menyerang fisik anaknya, lalu juga ya sampai kepada gangguan jiwa lah segala macam ya. Jadi dengan kejadian ini justru teman-teman kita ini mempertontonkan antara mulut dengan kelakuan itu nggak sesuai. Kenapa saya katakan demikian? Seperti Pak Bom ya, selalu baca ayat-ayat Alkitab, ya, selalu seolah-olah dia yang paling paham tentang Alkitab, tetapi melakukan hal yang sedemikian buruk itu, buruk. Karena apa? Bagaimana mungkin seorang Pak Bom meminta anak Pak Dance ini untuk membenci ayah kandungnya, bapak kandungnya? Itu hasutan, itu pekerjaan setan, ya, itu pekerjaan setan. Padahal selalu ketika orang hadir di roomnya Pak Bom, itu yang selalu dibangga-banggakan, wah Kristen itu hukum kasih. Ya. Jadi kalau seperti ini, yang ada justru mereka menunjukkan kemunafikan antara mulut dengan perbuatan itu nggak sesuai. Ini yang saya selalu katakan kepada orang-orang yang mengaku paling Kristen se-Indonesia. Ya, hanya gara-gara Pak Dance mualaf, lalu mereka keberatan, tapi lagunya selalu Islam yang dikatakan radikal. Mereka sendiri lupa diri, mereka jauh lebih radikal. Harusnya kalau kalian toleransi, kalau kalian itu merasa kasih, Pak Dance mualaf, jangan kalian hujat, tapi kasih. Tapi paling toleransi. Ya, kalian mempermasalahkan penutupan rumah ibadah. Ya, yang jauh dari kita sebagai pribadi warga negara, itu urusan pemerintah rumah ibadah. Tetapi Pak Dance, seorang Pak Dance yang mualaf, kalian hujat, kalian kucilkan, kalian tuduh ODGJ segala macamnya. Kalian lebih radikal sebenarnya daripada orang-orang yang suka nutup tempat ibadah. Ngakunya paling NKRI, ngakunya satu bangsa, tetapi ketika Pak Dance berpindah kepercayaan imannya, kalian hujat habis-habisan, kalian arahkan seolah-olah Pak Dance itu bukan siapa-apa. Ya, harusnya tunjukin dong. Mana toleransi? Katanya toleransi, ya. Katanya Islam intoleran, radikal. Ternyata kalian yang lebih radikal. Apalagi kejadian seperti sampaikan Ko Julius tadi, Pak Bom itu, ya. Di sini saya menilai ya, beberapa YouTuber Kristen menyikapi Pak Dance mualaf. Saya bisa menarik satu kesimpulan. Ternyata mereka jauh lebih radikal dari orang-orang yang mereka tuduh radikal selama ini. Ya, karena apa? Yang mereka tuduh radikal itu membela akidahnya, bukan menyerang akidah orang lain, tapi mereka hari ini sudah menyerang akidah orang lain, yaitu akidah dari Pak Dance. Pak Dance sudah mualaf loh, begitu. Jadi hal-hal seperti ini yang harus saya minta kepada teman-teman, ya silakanlah Anda mengaku paling Kristen, Anda tahu ayat Alkitab tiap hari di channel Anda baca-baca ayat, bolak-balik ayat dibuka, ya. Tetapi ya paling tidak dari 10 ayat yang dibaca, 1 saja sesuai dengan perbuatan. Ya, jangan permalukan Kristen. Katanya Kristen itu kasih. Kok kasih seperti itu? Ya. Katanya Kristen itu tidak menghakimi. Justru kalian sudah menghakimi. Itulah penghakiman yang dilakukan dari diri manusia itu seperti itu. Tetapi saya tidak heran ya, bagi saya sebenarnya itu satu hal yang sudah mulai kelihatan, bahkan kepada teman-teman yang lain juga yang berusaha untuk menyampaikan pendapatnya sekalipun dia Kristen, itu akan dikatakan sesat. Dikatakan sesat, dikatakan ular beludak ya. Begitu. Tetapi saya menghargai pilihan Pak Dance.
sebagai sesama bangsa Indonesia ya, sebagai warga negara. Ketika Pak Dance memilih untuk mualaf, saya hargai itu dan saya hormati itu. Ya, berbicara Pak Dance masuk surga, siapa di antara mereka semua itu yang bisa menjamin Pak Dance masuk surga kalau dia tetap di Kristen? Tidak ada. Saya sendiri nggak ada yang bisa menjamin saya masuk surga. Bapak saya, kakak saya, abang saya, adik saya, istri saya, pendeta saya, purus saya, no, tidak ada yang bisa jamin saya masuk surga. Selain diri saya sendiri. Diri saya sendiri yang menjamin saya itu masuk surga atau tidak. Karena apa? Perilaku perbuatan. Ya, mau saya beragama apapun, kalau perilaku perbuatan saya itu tidak masuk surga, saya tidak masuk surga. Jadi jangan ada orang yang seolah-olah ketika Pak Dance mualaf, wah itu akan masuk ini, itu. Apa, sampai saya pernah dengar di YouTube juga, bodoh dia, begini itu. Tapi katanya kita toleransi, tapi katanya kita ini NKRI. Kok Pak Dance mualaf lalu dihujat dan jadi satu hujatan ya di kelompok mereka. Tetapi saya di balik itu semua melihat ternyata Pak Dance ini sangat besar pengaruhnya. Ya, sangat besar pengaruhnya. Buktinya ketika Pak Dance mualaf, banyak YouTuber-YouTuber Kristen yang kebakaran jenggot. Saya lihat, saya saksikan, saya dengar, tapi saya nggak naik. Karena apa? Saya biarin. Saya biarkan dia mempertontonkan kemunafikannya. Saya biarkan mereka mempertontonkan betapa piciknya pikiran mereka sebenarnya. Picik saya katakan karena antara omongan dengan perilaku itu jauh berbeda. Ya, berbicara apologetika bukan menghujat orang yang pindah agama. Berbicara apologetika itu berbicara membela iman masing-masing, bukan menyerang pribadi orang yang berpindah iman dan keyakinan. Karena di Indonesia sekalipun tidak ada aturan atau tidak ada yang menyatakan bahwa ketika orang pindah agama itu salah atau kesalahan. Tidak. Begitu loh. Justru harapan saya ketika Pak Dance masuk mualaf, saya berharap Pak Dance di iman dan kepercayaan baru menjadi pemeluk agama Islam yang taat, yang sungguh-sungguh, sehingga pilihannya mualaf itu menjadi berarti di akhirat nantinya. Jangan nanggung dan jangan pernah menganggap pindah agama itu sebuah hal yang mudah dan gampang. Jangan permainkan Tuhan. Sekali kita menyembah, percaya kepada Tuhan yang benar, maka ikuti itu. Hari ini Pak Dance sudah memilih untuk mualaf, ya saya hargai dan saya hormati. Saya tidak bisa mengatakan itu salah. Karena apa? Saya sendiri belum tahu nanti masuk surga atau masuk neraka. Ya. Nah itu yang saya katakan. Jadi terkait dengan fitnah-fitnah itu, ya di luar dari sisi yuridis, hukum, ya saya melihat hari ini sudah banyak teman-teman kita yang mempertontonkan kemunafikannya. Sehingga jujur saya semakin melihat mereka ini mempermalukan kekristenannya sendiri. Mereka belum mampu sebenarnya meredam ya kedengkian yang ada di dalam diri mereka. Mereka tidak mampu meredam ya kepicikan yang muncul dari manusianya mereka. Tetapi mereka mengaku paling Kristen. Mereka mengaku mereka yang paling lurus. Bahkan menyesat-nyesatkan, membidat-bidatkan orang lain. Mungkin begitu dulu dari saya, Ko Julius. Oke, makasih buat Bang Bob penjelasannya ya. Mungkin dari Pak Dance nih, kan sudah balik ke Manado. Jadi gimana dengan keluarganya? Apakah sudah bisa menerima dan bagaimana Pak Dance menyikapi nih perlakuan dari keluarga atau ada menjelaskan tentang keislaman juga kepada keluarga? Silakan Pak Dance. Oke. Sebelum saya menyampaikan respon dari keluarga, sedikit saya menyentuh kenapa saya masuk Muslim. Ada sebentar ada gangguan ini. Ada teman yang telepon. Halo. Ada teman yang telepon ini. Ada yang nelpon beliau katanya. Jadi gini, saya izin off cam ya, Ko Jul, izin off cam. Jadi aku lanjutkan dengan ucapan Bob tadi. Jadi dari gini ya, kita ini kan adil gitu, diadil kita. Jadi jangan lihat siapa yang berbicara capek, tapi Oke. Sudah. Oke. Udah silakan Pak Dance. Oke.
saya dari Kristen masuk Islam itu pertama dari hidayah. Lalu kedua dari komparatif saya. Saya banding-bandingkan kitab suci Alkitab dengan Al-Quran. Lalu saya pertimbangkan bahwa ilmu yang paling tertinggi di dunia ini adalah ilmu agama. Ya. Ketika saya masuk Islam, bukan berarti saya tolak kekristenan. Bukan berarti saya mengabaikan Alkitab. Tetapi saya telah memiliki pengetahuan tentang teologi Kristen. Lalu ketika saya masuk Islam, maka saya memiliki double pengetahuan. Karena ilmu itu saling keterikatan. Teologi Kristen dan teologi Muslim. Dan sekarang saya ingin sampaikan situasi keluarga saya di Manado. Mereka bukan melarang lagi saya terus istiqomah dalam Muslim. Cuman mereka menganjurkan saya tidak boleh memaksa mereka untuk masuk Muslim. Karena agama itu adalah pilihan. Jadi saya merasa apa yang mereka telah ucapkan dan keyakinan mereka itu sebagai Kristen, saya tidak akan ganggu gugat. Dan mereka juga tidak bisa mengganggu gugat saya sebagai Muslim. Sekali Muslim, saya tetap Muslim. Nah, inilah keyakinan saya. Sampai di situ dulu. Oke, mantap. Artinya anak sudah sangat menerima ya. Buktinya Pak Dance ini tadi susah live karena handphonenya bermasalah. Bahkan anaknya yang kasih pinjam ya. Ini handphone anak Pak Dance ya, yang sedang dipakai Pak Dance untuk masuk ke StreamYard ini. Luar biasa sekali. Oke, mungkin dari Kepala Lorong tadi mau sampaikan apa, dan Assalamualaikum buat Bang Dua Sisi. Ya, tadi saya mau sampaikan tadi itu kan tadi. Jadi kita ini kan adil mengambil. Bukan, jangan lihat siapa yang mengucapkan, tapi apa yang diucapkan itu kan. Maka saya Pak HTD Henry Tan itu sampai dia mengatakan bagaimana kata dari mulut-mulut penghujat, dari mulut-mulut pesundal bisa keluar kata-kata firman yang mengajarkan kasih. Kan gitu dia bilang kan. Kekesalan dia itu Pak Henry Tan itu dicaci maki, dihujat oleh orang-orang itu kan. Di channel bom-bom, channel mana-mana. Karena dia punya pemikiran sendiri kan. Ya. Jadi ini choice, pilihan semua ya. Dan untuk masuk Islam betul kata Bob itu. Bob ini tertarik dia dengan Islam, Bob ini sudah termasuk mualaf. Tapi hidayah belum nyentuh dia. Ya kan? Allah belum ketuk tu dia. Tapi pengetahuan dia sudah ada di dalam Islam ini. Ya kan? Tinggal satu lagi, mudah Allah beri kau hidayah ya mengucapkan ini. Kita tidak tahu umur kita kapan, apapun kapan ya. Nah, inilah dia orang yang betul-betul ya. Jangan kebencian gitu. Jangan ada kebencian. Apologet itu kita mempertahankan ideologi, mempertahankan keyakinan kita. Bukan dengan kebencian, dengan apa kan. Nah, kalau aku seperti itu, mereka serang, aku balik serang. Aku enggak dikasih pipi kiri, tempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan, enggak. Aku lawan mereka kan gitu. Nah, itulah ya kawan-kawan ya, kita lihat bagaimana Pak Dance, bagaimana keluarga dia ya. Mudah-mudahan ya Pak Dance ya istiqomah, mudah-mudahan keluarganya juga ya dijamah Tuhan, ya kan? Diberkati Tuhan untuk menerima Islam ini kan. Ini luar biasa ya. Kita melihat bagaimana kasih sayang diajarkan gitu kan. Memuliakan orang tua, menghormati orang tua gitu kan. Nah kami gitu di Islam itu. Oke, yang lain silakan tambah ya. Sekali lagi Pak Dance ya, ahlan wa sahlan ya, mudah-mudahan keberkahan umur ini ya. Dinikmati masa pensiunnya dengan lebih mendekatkan diri pada Allah gitu. Jangan seperti yang satu itu orang itu lari, tidak ada ketenangan hidup dalam dunia ini. Masa tuanya penuh dengan ketakutan, diburu, penuh dengan penghujatan dan sebagainya kan. Nah, seharusnya makin tua seperti Pak Dance menikmati pensiunnya dengan anak-anaknya. Ya, kita betul, kita sih bebas di Indonesia nih. Bukan satu kesalahan. Kecuali kalau kita terang-terang memamerkan diri. Saya pengikut komunis. Langsung kau ditangkap. Lanjut, makasih kawan-kawan. Oke, makasih. Ya, saya lanjut ke Bang Dua Sisi. Ada yang mau disampaikan kepada Pak Dance? Halo Bang Dua Sisi. Oke, mungkin dari Bang Ustadz Yusuf ada yang mau disampaikan lagi kepada Pak Dance? Oke, nanti kawan-kawan aku mundur dulu, tempat aku ini udah masuk asar soalnya. Oke, langsung pamit aku ya. Oke, Pak Dance, kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Dari saya. Waalaikumsalam. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dance Mumak. Ahlan wasalan marhaban Pak. Selamat datang di kebenaran, Pak Dance Mumak. Semoga tetap di Islam dan iman sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Kok feedback Mas Dul? Nggak apa-apa, langsung ngomong ya dari tempat Pak Dance ini ada feedback kan. Mungkin ke mute, nanti kalau udah selesai ngomong baru kebuka lagi. Silakan. Oh iya, silakan. Jadi saya tadi lanjut langsung aja, Pak. Ya, intinya gini aja. Saya apresiasi kepada Pak Dance Mumak. Berdoa kita semua ya untuk kemantapan dan ketabahan, kesabaran Pak Dance Mumak. Semoga keluarganya ikut apa yang dilalui Pak Dance ya, menjadi mu'alaf dan muslim. Itu saja Mas Dul. Dari saya, sebelum undur diri, saya ucapkan semuanya terima kasih. Ini saya persiapan untuk sholat asar. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin aku mau nanya nih Pak Dance, ini kan banyak fitnah nih terhadap Pak Dance, terutama kemarin itu langsung dilayangkan kepada anak-anak Pak Dance. Tanggapan anak-anak Pak Dance melihat banyaknya fitnahan kepada Pak Dance, mereka ngomong apa nih? Masalah kan semua orang ngejek-ngejek Pak Dance, bahkan ngata-ngatai Pak Dance. Anak Bapak bilang apa nih, Pak? Silakan, Pak. Anak-anak saya sebetulnya mengungkapkan sesuatu tidak senang mendengar bapak mereka itu dihujat. Ya, mengekspresikan tidak setuju. Ya. Seperti itu. Oke, artinya anak Anda marah juga ya Bapak. Iya. Kadang-kala juga mereka mengungkapkan bahwa Bapak berhenti saja live. Dihujat. Iya, itu ungkapan dari salah satu anak saya. Terus kalau di masyarakat gimana sekarang, Pak? Kalau pada masyarakat, ya, memang di sini masyarakat di sekitar perumahan yang ada pada sekitar saya ini, mereka hanya mengungkapkan yaitu imannya Pak Pendeta. Jadi terserah. Iya. Memang ada yang pandangan sempit itu masih menolak, seolah-olah menyalahkan saya. Tetapi sebagian besar itu mereka menganggap bahwa agama itu adalah pilihan. Jadi buat saya tidak ada halangan buat saya. Ya seperti itu. Oke. Ini anaknya ada anak yang tinggal serumah, terus yang kemarin diundang sama Pak Bom Bom itu anak keberapa? Ketiga. Terakhir, yang bungsu. Yang kemarin diundang di tempat Pak Bom. Iya, yang bungsu, yang paling bungsu. Oke. Jadi tanggapan anaknya gimana Pak? Masalah dari Pak Bom. Memang awal pertama ada penolakan, tetapi seminggu terakhir ini nada ucapan mereka itu mengungkapkan ya terserah Bapak saja. Yang penting jangan menyinggung-nyinggung agama orang lain. Silakan masuk Islam, tetapi jangan menyinggung-nyinggung Kristen. Terutama Deborah yang sebutkan itu. Katanya boleh sebutkan dalil, tetapi jangan sebut Kristen salah, Kristen sesat. Itu katanya tidak boleh. Jadi saya akui itu, Deborah juga telah memberikan inspirasi buat saya untuk ke depan. Deborah ini siapa? Anak yang bungsu, Rara, yang bernama Rara. Oh, jadi nama lengkapnya Deborah ya? Oke, siap. Mungkin dari Bang Valen ada yang mau ditanyain, Bang Valen? Ya, thank you Kujulu. Saya udah banyak ngobrol dengan Pak Dance ya dari hari kemarin, mulai dari Pak Dance berangkat dari Malang terus balik lagi ke Manado. Saya udah banyak konfirmasi terkait masalah beliau yang yang dituduh dengan satu narasi identitas palsu. Makanya saya di WA itu kan tahu ada nomor Pak Dance, makanya langsung saya konfirmasi gitu loh. Saya konfirmasi, saya berbicara
empat mata dengan Pak Dance, dan Pak Dance sudah memberikan klarifikasi bahwa Pak Dance itu dulu juga seorang pendeta, dan benar adanya kalau Pak Dance itu sudah hijrah ke Islam dan juga sudah bersyahadat ya. Jadi saya sudah banyak bincang dengan Pak Dance ya beberapa hari kemarin. Nah, dan untuk mereka-mereka ya yang dari kalangan RT 16 ya, kalau kalian menuduh Pak Dance dengan satu narasi identitas palsu, nggak ada integritas, nggak ada identitas, tolonglah kalian tuh yang bertanya, tunjukin dulu identitas kalian kepada Pak Dance gitu loh. Pak Dance ini orangnya jelas. Dia berdomisili di mana, tempat tinggal dia di mana, dia sekolah teologi di mana, semua jelas coy. Kalau kalian orang-orang Kristen yang baik hati, kalau mau bertanya introspeksi dulu. Tunjukin dulu identitas kamu yang jelas, baru kau bertanya sama Pak Dance gitu loh. Jangan kau bisanya ngatain Pak Dance dengan hal yang negatif, yang nggak jelas lah, yang identitasnya nggak jelas, nggak punya integritas, malulah kalian gitu loh. Oke, lanjut standby, Ko Julius. Oke, mungkin Pak Dance bisa ngomong sama anaknya yang bernama Deborah, biar kita nanya juga itu, pengen tahu gitu kan, bagaimana responnya. Halo Pak Dance? Oke, mungkin lagi ngomong. Oke, mungkin lagi ngomong. Ya, Deborahnya malu. Oke. Pak Jul, saya boleh nanya nggak sama Pak Dance? Ya, nanya aja, Bang. Oke, nggak bayar kan? Nggak bayar kan, Pak Jul? Pak Dance, saya mau tanya. Pak Dance kan tadi katakan ada melakukan perbandingan ya. Memang ketika kita mau memilih harus ada perbandingan dong. Kalau kita tidak ada perbandingan, kita kan nggak bisa memilih dengan akal dan pikiran. Nah, saya mau tanya ini, dalam proses pengenalan Pak Dance menjadi seorang Kristen sebelumnya, terlepas itu seorang pendeta atau tidak, saya mau tanya, menurut Pak Dance, apa perbedaan antara Kristen dengan Nasrani? Ya, untuk pandangan Kristen, ya termasuk sahabat-sahabat saya, ya kalau Kristen itu ada hubungan dengan pengikut Kristus, ya. Dari kata Kristos artinya yang diurapi. Jadi pengikut Kristus itu dikuasai oleh Yesus, itu kata Kristen. Sedangkan Nasrani, ada beberapa teolog mengungkapkan itu sama. Tetapi Nasrani itu pengaruh bahasa Ibrani. Ya. Saya pikir tidak menjadi masalah. Cuman pengaruh bahasa saja. Memang Nasare itu ada hubungan dengan terang. Atau juga ada tempat yang bernama Nasrani, ya, yang bermula dari kejadian atau saat Yesus dilahirkan. Jadi dengan jelas bahwa Nasrani dengan Kristen tidak sama, tetapi memiliki hubungan. Nah, itu saja. Baik, terima kasih Pak Dance ya. Di akhir jawaban mengena. Kenapa saya tanyakan itu? Karena begini Pak Dance, ini saya minta waktu sedikit. Saya setelah juga terlibat dalam perdebatan ya, lalu berusaha untuk menetralkan agar saya tidak berpihak. Tentu untuk mencari sebuah kebenaran kita harus menetralkan diri kita dulu. Kita harus kembali ke titik nol. Nah, kemudian ternyata saya mengenali dari pemikiran saya, ya. Nah, kemudian
saya mengenali bagaimana saya mengikuti apa yang ada di Alkitab itu, ternyata saya ini seorang Nasrani, bukan Kristen. Ya, seorang Nasrani bukan Kristen. Seperti yang disampaikan Pak Dance tadi, antara Kristen dengan Nasrani itu berbeda, tetapi memiliki hubungan. Hubungannya apa? Hubungannya yaitu Yesus. Kalau menurut saya, Kristen itu adalah pengikut ajaran Yesus. Pengikut ajaran Yesus. Karena Kristen sendiri itu ada di Antioquia. Di Antioquia. Ya, sebelum di Antioquia, pengikut Yesus ini disebut Nasrani. Setahu saya, Nasrani itu muncul dikarenakan pengikut Yesus dari Nazaret. Kelompok yang mengikuti Yesus Nazaret, Yesus orang Nazaret. Ya. Nah, lalu perbedaannya apa? Seperti disampaikan Pak Dante tadi, beda begitu ya. Kenapa saya katakan beda? Di Kristen, ya, yang diikuti adalah ajaran Yesusnya. Tetapi di Nasrani, yang diikuti adalah Yesusnya. Yesus bersunat, maka mereka bersunat. Yesus puasa, mereka berpuasa. Yesus ibadah, sholat ya, itu mereka juga mengikuti Yesusnya, begitu. Tetapi kalau di Kristen itu tadi ada yang dari diri Yesus sendiri itu tidak diikuti karena sudah lebih kepada ajarannya. Ajaran yang diajarkan oleh para rasulnya tadi. Bagaimana tentang Yesusnya? Keyesusannya yang diajarkan. Ya, keyesusannya. Kalau menurut saya ya, teman-teman, begitu. Sehingga saya juga selalu protes ketika ada yang memperdebatkan, wah kalau bukan mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka dia bukan Kristen. Begitu ya. Nah, dari situ sebenarnya sudah kelihatan, sebenarnya kekristenan itu menurut mereka tentang Yesus sebagai Tuhan. Itulah kekristenan bagi mereka. Ya, padahal kalau kita ulas lagi mulai dari Matius sampai Wahyu Perjanjian Baru itu ya, di situ bukan tentang Yesusnya, bukan tentang keyesusannya, bukan. Ya, karena apa? Karena Yesus sendiri memperkenalkan Bapanya yang di surga. Sehingga kalau kita komparasikan kepada Nasrani itu dekat kepada Yesusnya, tetapi bukan tentang Yesusnya, tetapi tentang Bapa yang diperkenalkan atau Bapa yang ditunjukkan oleh Yesus itu tadi. Bahwasanya Bapa yang benar itu adalah Bapa ini. Tuhan yang benar itu adalah ini. Begitu. Jadi apa yang Pak Dance saya sudah memahami ya, saya sudah bisa sedikit memahami. Mungkin alasan Pak Dance mualaf itu saya sudah bisa memahami. Semoga saya tidak keliru. Dan bagi saya sebenarnya saya bukan membeda-bedakan siapapun yang mualaf, itu hak mereka ya. Tapi bagi saya ketika mualaf itu karena sebuah dorongan dari hati dan pikiran, akal dan pikirannya ya, maksudnya hati, akal dan pikirannya, maka orang-orang yang mualaf seperti ini adalah orang-orang yang mencari di mana Tuhan yang benar itu berada. Ya. Banyak orang selalu mencari surga. Padahal dia tidak akan bisa sampai ke surga kalau dia tidak mendapatkan Tuhan yang benar itu. Karena surga itu milik Tuhan yang benar. Sehingga mencari Tuhan yang benar itulah cara kita sampai kepada surga. Begitu mungkin, kalau saya keliru mohon dikoreksi. Terima kasih Ko Julius. Oke, makasih buat Bang Bob. Ya mungkin sekalian juga aku mau nanya nih, bagaimana nasib gereja Pak Dance ya? Terus ini kan artinya gerejanya kan sekarang udah nggak mungkin Pak Dance di sana. Jadi apakah gerejanya masih aktif? Terus siapa yang meneruskan? Terus bagaimana dengan jemaatnya merespon Pak Dance yang sudah mualaf? Silakan Pak Dance. Oh, kalau cuma sekali anak-anak saya cerita begitu. Iya, kita bilang begitu. Halo Pak Dance. Halo.
Oke, mungkin Pak Dance lagi ngomong sama anaknya itu ya. Oke, mungkin sambil nunggu Pak Dance, kita tanya Bang Dudu dulu ya. Assalamualaikum Bang Dudu, ada yang mau disampaikan Bang Dudu? Ya, oke. Oke. Kamu pindah di rumah sebelah ke gereja. Oke. Halo. Ya, silakan Pak Dance. Silakan Pak Dance. Ya, setelah saya menyatakan diri memeluk Islam, ada beberapa jemaat saya mendatangi istri saya. Lalu mereka mengungkapkan bahwa penggantikan saya itu adalah istri saya. Rencana mereka usul kepada atasan saya. Lalu atasan saya, ketua wilayah, telah mendatangi istri saya untuk diajak menggantikan saya sebagai gembala sidang. Memang ada beberapa yang menyetujui itu, jemaat saya sebelumnya. Jadi itu yang saya sampaikan. Ini Coach Julius malah ini terpental ini kayaknya. Silakan Bang Dewa dulu, Bang Dewa. Ambil alih dulu Bang Dewa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang sore hampir pagi kepada Bang Palen sama Bang Bob. Ya, Dewa sih cuma mau mendoakan ya kepada Pak Dance gitu kan. Semoga Pak Dance ini kuat yang namanya menghadapi cobaan sebagai seorang mu'alaf. Karena tidak menutup kemungkinan yang namanya mu'alaf, yang namanya murtadin, itu udah pasti. Yang namanya dimusuhi itu sudah pasti. Makanya sering Dewa katakan seperti ini. Jika di depan, di belakang, di kiri, di samping, di bawah, semua orang membenci kamu, tengoklah kamu ke atas. Masih ada Allah yang selalu sayang sama kamu. Masih ada Allah yang selalu memperhatikan kita. Sering Dewa katakan seperti itu. Dewa berdoa untuk Pak Dance, mudah-mudahan Pak Dance semakin istiqomah. Soalnya istiqomah itu sulit, Pak. Yang mudah itu istirahat sama ganti isti. Itu mudah itu. Tapi kalau bangun tawa mulu jadi lupa Dewa nih. Silakan. Nanti istri beneran bilang dia. Waduh, Iya. ini beneran istri namanya dia ya. Oke, ini sudah ada Kristen Unitarian Channel alias Bang Centang Hijau, bidat yang baik ya. Ini ada bidat yang baik. Bang bidat yang baik ini mungkin mirip sama Pak Dance juga ya. Cuman bedanya Pak Dance sudah finish, si bidat yang baik ini belum ya. Dia masih sampai ke pemahaman bahwa Yesus itu hanyalah utusan ya. Dia belum sampai menerima Islam ya. Mungkin silakan dari Bang bidat yang baik alias ya memang bidat yang baik namanya, atau Bang Centang Hijau, ada yang mau disampaikan sebelumnya? Shalom. Shalom. Selamat hari Idul Adha yang merayakannya ya hari ini. Halo? Silakan bidat yang baik. Iya. Baik. Saya sih baru ketemu sama ini Pak Dance Mumek ya. Betul? Iya, Dance Mumek belum ganti nama kok, masih Dance Mumek. Begitu terang. Ya. Salam aku dapat jauh orang. Halo? Ya, begini Pak Dance. Saya sih ya saya sih nggak apa-apa Pak. Suara aku begini ya? Enggak, dari Pak Dance-nya kalau dia kalau open mic Pak Dance dia ya, langsung aja ngomong biar cepat. Silakan Bang bidat yang baik. Iya Pak Dance. Ya, kalau saya sih merasa bahwa Pak Dance untuk mu'alaf ya itu tergantung hak priwil dari Pak Dance sendiri. Ya. Jadi itu sepenuhnya hak dari Pak Dance ya.
bagi saya juga tidak masalah sih Pak Dance sudah menemukan kebenaran di Islam ya gitu. Itu ya saya sangat hormati dan menghargai pilihan Pak Dance ya. Saya apresiasi kepada Pak Dance ya. Itu yang saya katakan karena begini Pak Dance. Ya, kalau saya juga pemahaman Unitarian bahwa kita itu hanya menyembah satu Allah saja. Ya, bagi saya itu Allah yang cuma satu, cuma yang esa, yaitu Bapa, yaitu Allah. Siapakah Allah? Yaitu Allahnya Yesus. Ya, itu bagi saya bahwa mengatakan kita satu berpandangan bahwa kita sama-sama satu Tuhan gitu. Allahnya siapa? Allahnya orang Israel. Ya sama kayak Pak Dance. Jadi tidak perlu apa, karena menurut saya sama saja. Tuhan itu cuma satu ya. Tuhan itu cuma satu. Ya. Kita satu Tuhan sekarang Pak Dance. Jadi selamat saja bagi Pak Dance. Ya, saya sih tidak terlalu apa ya. Karena menganggap Pak Dance hak privilege yang Pak Dance pergunakan ya. Jadi teruslah Pak Dance ya menyuarakan juga kebenaran. Kami juga Kristen Unitarian terus menyuarakan kebenaran bahwa Allah itu cuma satu-satunya, yaitu Bapa. Seperti iman saya juga, gitu Pak Dance. Jadi saya juga menyayangkan bagi pendeta-pendeta yang membuli, ya memberikan berita hoax seperti bilang pendeta abal-abal, ya sarjananya diragukan, dipertanyakan, atau Pak Dance ini berpaham oneness, berpaham Unitarian, ternyata tidak. Gerejanya adalah berpaham Tritunggal ya. Jadi biarkanlah saja mereka kepanasan, tidak apa-apa Pak Dance. Itu hak Anda sebagai hak warga negara di Indonesia ini bebas menentukan keyakinan dan ajaran agama apapun. Salam satu Tuhan Pak Dance. Terima kasih. Oke, makasih buat bidadari. Oke. Saya sebelum mualaf punya karakter suka menasehati, suka melayani. Dalam diri saya sejak SMP kelas 1 saya sering melayani, memberitakan firman. Kan di sekolah-sekolah itu ada ibadah. Nah, keseringan mereka menyerahkan kepada saya untuk khotbah. Baik SMA sampai saya kuliah, saya sering juga berkhotbah. Dan setiap hari Minggu saya memimpin jemaat. Setiap Natal saya khotbah. Dan ketika saya telah jadi mualaf, apakah saya kembali nol? Nah, memang benar nol. Saya harus belajar lagi. Tetapi saya tetap mempertahankan kebiasaan saya menasehati, memberitakan kabar kesukaan. Apakah lewat YouTube, apakah lewat Facebook, atau di kemudian hari saya belajar banyak Al-Quran, maka pasti saya akan menjadi pendakwa, pemberita kabar baik dari Allah. Saya akan menyampaikan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Nah, inilah tujuan atau kehendak hati nurani saya. Manusia yang hidup untuk menghidupkan orang lain. Seperti moto Dr. Samartulangi yang berasal dari Manado. Dengan tujuan tetap mempertahankan istiqomah sekali musim tetap muslim. Moga-moga saya mati dalam keadaan muslim. Saya mati dalam keadaan pendakwa atau pemberita kabar baik dari Allah Subhanahu wa taala. Oke? Amin. Amin. Oke, mungkin lanjut dari ini ada juga mualaf ya, mungkin sudah kenal juga Uti Josel. Ya mungkin ada yang mau disampaikan sebelumnya. Assalamualaikum buat Josel. Ya silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Iya. Kebetulan beliau ini, Bang Dance ini sebelum mualaf memang kami sering komunikasi dan beliau
juga kita saling sharing gitu loh, Bang Julius, jauh sebelum Bang Dance ini mualaf ya. Tapi alhamdulillah dengan perjalanan mualafnya itu sebenarnya sangat-sangat lama sekali mungkin ya, dari banyak hal yang mungkin Bang Dance ini ceritakan. Tetapi saya sangat-sangat bersyukur beliau benar-benar menjadi seorang mualaf dan jadi saudara kita. Semoga kita menjadi seorang mualaf yang kafah ya, Bang Dance. Oke, silahkan lanjut. Oke, silakan dari Pak Dance. Mungkin anaknya dari tadi di belakang bisa join atau enggak, Pak Dance? Atau masih malu-malu? Halo, Pak Dance? Oke, mungkin aku nanya ke bidan. Halo? Halo? Ya, kan sebagai Kristen percaya dan mengikuti Yesus Kristus. Jadi ketika masuk Muslim tetap juga ketemu Yesus Kristus. Pada dasarnya para mualaf itu mereka mualaf karena mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Seperti Yohanes 17 ayat 3 disebutkan hidup yang kekal itu adalah percaya bahwa Allah itu satu-satunya dan Yesus itu adalah utusan. Jadi Yesus memproklamkan bahwa Allah satu-satunya. Jadi ketika kita masuk Islam, kita ikuti perkataan Yesus. Lalu kedua, Yesus pernah mengungkapkan bahwa aku tidak merombak hukum Torah. Nah, ini searah dengan agama Yahudi dan agama Islam. Jadi saya masuk Islam diarahkan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Lalu selanjutnya, Yesus Kristus itu dia membasuh kaki pada saat hendak berdoa. Lalu pada perjanjian lama juga demikian. Ada ayat-ayat untuk membasuh tangan. Nah, saya masuk Islam ketemu juga dengan cara dan petunjuk yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri. Lalu selanjutnya keempat, Yesus Kristus pada saat dia berdoa, dia menundukkan kepalanya dan murid-muridnya di belakang. Dan saya temui itu dalam Islam. Jadi saya masuk Islam mengikuti perintah kaidah yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri. Lalu saya praktikan dalam Bible. Setiap kali Yesus masuk rumah, dia ucapkan Assalamualaikum dalam bahasa Ibrani. Salam, memberikan salam. Lalu dalam kitab Yakobus, ada ucapan seorang itu hendaklah menyampaikan insya Allah karena segala sesuatu berasal dari Allah. Nah, ini saya ikuti bukan berdasarkan ucapan manusia, tetapi saya masuk Islam karena mengikuti Yesus Kristus. Lalu Yesus Kristus disunat dan Yesus Kristus berpuasa. Dan saya masuk Islam ketemu apa yang dilakukan oleh Yesus. Lalu pada kisah pasal 2 ayat 11, murid-murid Tuhan diilhami oleh roh Tuhan. Lalu mereka berbahasa asing, salah satu adalah bahasa Arab. Nah, saya pelajari bahasa Arab itu adalah bagian atau rumpun bahasa Aram. Dan para nabi-nabi dahulu kala serta Adam dan Hawa manusia pertama, saya yakini mereka berbahasa Aramaik, rumpun bagian dari bahasa Arab itu sendiri. Kalau saya tarik benang panjang kehidupan dari penyembahnya Adam, maka saya pasti ketemu penyembahnya Islam. Nah, inilah sesuatu yang luar biasa yang hanya saya temukan dalam Islam. Lalu yang terakhir, Islam pada saat berdoa atau melakukan segala sesuatu bismillah dalam nama Allah. Artinya roh manusia, hati manusia telah terkait dan tergantung kepada Allah SWT, Sang Pencipta langit dan bumi. Dan yang terakhir juga, yang paling terakhir ini, Yesus Kristus pada saat masuk ibadah, dia menutupi kepalanya. Ini ada hubungan dengan Efesus pasal 6. Orang Kristen memiliki helmet, ketopong keselamatan. Itu adalah
bagian yang menutup kepala. Kesimpulannya, masih di bumi telah memiliki keselamatan karena hal yang perlu kita perhatikan, mata, telinga, dan mulut, gigi itu ada pada bagian kepala. Kita tutupi, kemana saya kita tutupi, dan kita berdoa. Masih berada pada bumi yang indah ini, kita telah diselamatkan. Apalagi kita berada pada akhirat, kita telah diselamatkan sepanjang zaman di surga yang kekal. Demikian dulu, kemungkinan saya akan mengundurkan diri karena ada hal yang saya sampaikan dan kebetulan di sini ada tamu. Jadi saya minta maaf, nanti kita sambung lain hari. Untuk Anda silakan lanjut, tetapi untuk saya mengundurkan diri. Boleh? Oke, siap Pak Dance ya, luar biasa sekali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dance. Oke, luar biasa sekali ya penjelasan Pak Dance. Ya memang bahwa Islam itu adalah pengikut dari Yesus juga ya. Jadi kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Yesus, tetapi kita bukan penyembah Yesus. Jadi bedakan ya. Islam mengikuti ajaran Yesus, tetapi bukan menyembah Yesus. Jadi kita jelas bahwa Yesus itu adalah nabi yang mengajarkan ya agar manusia hanya menyembah kepada Allah satu-satunya. Oke, mungkin dari Bang Palen ada yang mau ditambahin. Pernyataan dari Pak Dance luar biasa sekali ya, sangat jelas, dan saya rasa ini akan membuka hati banyak teman-teman kita dari RT 16 agar menemukan kebenaran. Silakan dari Bang Palen dulu untuk closing. Lanjut Ko Julius, biasa lagi bersih-bersih burung. Lanjut. Waduh, bersih-bersih burung pula. Oke, mungkin dari Bang Bob mendengar penjelasan Pak Dance yang terakhir, gimana? Ya, terima kasih Ko Julius. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Dance itu suatu kebenaran yang keluar dari seorang manusia yang hari ini sama-sama kita saksikan menemukan sesuatu yang baru dalam hidupnya. Dan itu ditemukan bukan hanya karena iming-iming atau bukan karena ingin menikah ya, atau bukan karena ingin mendapatkan jabatan, tidak, tetapi berdasarkan suatu proses di mana dalam proses itu Pak Dance menggunakan hati, akal, dan pikirannya sehingga beliau sampai kepada titik yang hari ini dia imani dan dia percaya, dan apa yang dia ucapkan itu bersumber dari apa yang dia temukan, bukan dari apa yang dia dengarkan, bukan dari apa yang dia ketahui dari orang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Begitu. Nah, kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Dance tadi, semoga itu bisa menjadi pandangan, ya, pandangan paling tidak bisa menjadi satu perbandingan bagi kita dalam ya berdiskusi lintas agama, begitu. Dan kemudian tidak ada lagi ke depan orang-orang yang menghujat Pak Dance. Saya berharap kepada apologet ataupun youtuber Kristen, kalau Anda itu betul-betul seorang Kristen, tunjukkanlah kasih itu dan selalu berlagu paling toleran dan paling NKRI. Tunjukkan kalau Anda itu toleran dan NKRI. Pak Dance sudah menentukan pilihannya dan sudah bersyahadat. Hargai dan hormati itu. Tidak ada sesuatu yang salah dengan itu. Bagi diri Pak Dance, kalau itu salah, Pak Dance tidak akan melakukannya. Begitu. Urusan masuk surga, tidak ada yang bisa menjamin kita masuk ke surga selain diri kita sendiri. Ya, yang menjamin kita masuk surga itu orang tua atau adik atau kakak atau istri sekalipun tidak bisa. Tidak ada yang bisa memateraikan kita masuk surga selain kita melalui amal ibadah perbuatan kita. Ya kalau kita penjahat, ya jangan harap masuk surga. Ya kalau kita sungguh-sungguh beribadah, menjadi pemeluk agama yang taat, ya kita akan pasti masuk surga. Surga yang mana? Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita menemukan Tuhan yang benar, maka di situ ada surga. Ya, karena banyak Tuhan-Tuhan yang menjanjikan surga. Ya, tetapi Tuhan yang benar itulah pemilik surga. Begitu.